Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel Media Tangan. Kali ini, pada kesempatan yang baik ini kita akan memvideo proses dari pembersihan sepatu. Nah, jadi di depan ini sudah kita ada objek sepatu yang kotor karena kita kena cipratan air dan dikala hujan. Maka daripada itu saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman cara singkat untuk membersihkan sepatu ini dengan cairan pembersih. Ya, di sini langsung saja kita menggunakan pertama sikat brush. Ini kita dari merek Berzi, air biasa sama cairan pembersih dari Berzi juga khusus untuk premium sauce cleaner. Nah, selanjutnya kita pasti akan menggunakan kain fiber untuk dapat menyerap daripada busa ketika kita melakukan pembersihan. Dan di sini kita juga nanti akan mengoleskan sepatu dengan liquid Swiss polish warna black, hitam. Oke, langsung saja, tidak usah basa-basi, kita langsung masuk kepada proses pembersihan. Yang pertama, untuk membersihkannya kita harus menyediakan ini tempat wadah buat sepatu agar nanti tidak belepotan kemana-mana cairannya. Ini kita lepas dulu talinya agar mempermudah dalam proses pembersihan. Begitu juga sepatu yang satunya. Berikutnya kita ambil brush, sikatnya sama cairan pembersih. Caranya adalah basahi dulu bagian daripada sikat dengan air, terus kita teteskan cairan pembersih. Saya menganjurkan untuk 3 tetes. Setelah itu kalian celupkan ke air. Terus ambil sepatunya dalam posisi seperti ini. Baru kita sikat dulu bagian bawah atau bagian outsole atau middle. Outsole. Nah, kita perlahan, nanti akan berjatuhan. Perlahan dulu kita putar bagian-bagiannya. Nah, setelah sudah bagian bawahnya, artinya mungkin kerikil yang membandel sudah keluar atau berjatuhan, baru kita celupkan lagi. Baru kita naik ke middle sole, bagian tengahnya, baru nanti ke topkan di atas. Nah, sudah mulai berbusa kan? Cara memegang sikatnya seperti ini, antara jari tengah dan jari jempol, dan diperkuat dengan telunjuk mengarahkan supaya tidak lepas. Kita sapukan merata dulu ke semua bagian sepatu. Ingat ya, kita hanya satu arah, jadi kalau turunnya ke bawah kita nyikatnya satu arah. Bagian tengah sudah, baru bagian atas. Untuk bagian atas kita geser ke sebelah kanan. Kanan artinya sebelah kanan, tidak kanan kiri tidak, tapi sebelah kanan. Untuk bagian lipatan seperti ini, kalian bisa ambil tarik dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Kalau kita ambil dari bawah ke atas, nah, masukkan agak sedikit. Kita sikat lagi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa sepatunya
sudah terlihat bersih. Tapi kalau ini mengering, masih ada bercak-bercak yang tertinggal di bekas sepatunya. Maka daripada itu kita akan menggunakan kain fiber untuk meresapkan semuanya. Oke, kita ulangi ya pengerjaannya. Nah, kita ulangi pengerjaannya. Setelah sudah, langsung kita lap menggunakan kain fiber agar dia tidak meninggalkan bekas. Contoh, lap. Kita melap dengan kain fiber tidak usah terlalu kasar, karena takutnya seandainya ada bahan-bahan tertentu daripada sepatu bisa terkelupas. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, bagian sisi sebelah kirinya oke. Sisi sebelah kanan lagi. Untuk cairan, satu sepatu cukup 3 cairan, 3 tetes cairan cukup. Tidak usah berlebihan, karena sepatu hanya dipoles sedikit, baru nanti kita kasih treatment yang lainnya. Ya, satu sepatu sudah kita bersihkan. Sisa kita angin-anginkan. Kita untuk sepatu tidak boleh kita jemur ya. Kita angin-anginkan saja. Ini kita langsung ke sepatu kedua. Sepatu kedua kita cuci dulu. Sikatnya baru kita teteskan lagi 3 tetes. Kita masukkan ke air. Baru kita sikat. Sikatnya dari bawah dulu. Dari bawah kita gugurkan segala bentuk partikel-partikel seperti kerikil, batu-batu yang menempel. Bagian bawah dulu. Habis baru kita cuci sikatnya. Baru kita naik ke middle, bagian tengah. Middle, bagian tengah. Lanjut kita ke bagian top, bagian atas. Nah, seperti ini. Ini adalah kotoran-kotoran yang terangkat oleh cairan pembersih sepatu. Catatan buat teman-teman, seandainya ada bagian-bagian yang tersulit atau sangat membandel, kalian jangan menyikatnya terlalu keras, tapi kalian sikat aja perlahan tapi berulang, ya kan? Seandainya ada di antara sela-sela nih, kalian sikat pelan tapi berulang. Tidak usah terlalu keras tapi pelan, nanti dia akan jatuh sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menyikat semua bagiannya dan langsung kita lap dengan kain fiber. Kita ambil dari sisi bagian dalam dulu. Oke, langsung kita lap. Kalian bisa melapnya dengan mendorong ataupun hanya tap-tap seperti ini, tap bisa. Sudah kelihatan kan bedanya? Bagian sini sisi sebelah kiri dengan sebelah kanan yang tidak dilap dengan kain fiber masih meninggalkan bekas. Jadi fungsinya kain fiber itu tadi adalah dia bisa menyerap dan mengangkat kotoran-kotoran hingga bisa menempel ke kain fibernya.
Nah, untuk detailing bagian detail-detail yang kalian susah untuk dijangkau, contoh di bagian antara ini lipatan daripada tali sepatu, kalian bisa masukkan kain fibernya yang sini. Jadi sebenarnya kain fiber ini adalah bisa-bisa kalian untuk menggunakan kain fibernya ya, kain fiber yang digunakan. Nah, oke, ini secara keseluruhan kalau kita mencuci secara pas cleaning ya kan, mencuci secara cepat, ini sudah masuk dalam kategori bagus karena kita mencuci bagian daripada top dan bagian luar daripada sepatu. Nanti kita akan mencuci bagian dalam, tapi dikarenakan bagian dalam ini tidak terlalu kotor, jadi kita tidak akan mencuci. Mungkin nanti kita akan buat video khususnya di kemudian hari. Untuk sementara pas cleaning ya good lah, bagus. Nah, ini sepatu satunya yang sudah kita cuci pas cleaning. Terlihat perbedaannya antara yang pertama kotor sama yang ini. Tapi kan itu kan sama aja kayak dilap. Nanti gini, teman-teman bisa menggunakan di rumah dalam keadaan yang kering, kotor, terus kalian kasih air, terus kalian lap gitu aja. Apakah sama hasilnya seperti ini atau tidak? Sejatinya ini menggunakan cairan pembersih, jadi bisa merontokkan kotoran-kotoran yang menempel di sepatu. Jadi sepatunya terlihat bagus kembali. Oke teman-teman, mungkin sementara ini dulu tahapan daripada prosesnya. Nanti kita coba keringkan dulu beberapa menit, baru nanti kita lanjut untuk memasang tali sepatu dan memberikan cairan semir hitam. Oke. Ya, setelah sudah sampai sekitar 30-45 menit kita sudah mengeringkan daripada sepatunya, maka tahap berikutnya adalah kita akan memberikan sedikit sentuhan finishing kepada sepatunya. Kita akan semir sepatunya supaya jadi lebih bagus dan mengkilap. Oke, di depan ini adalah sepatu yang sudah kita keringkan, diangin-anginkan ya, diangin-anginkan dan hasilnya seperti ini. Nanti sepatu ini satu persatu akan kita semir. Nah, untuk semirnya di sini kita menggunakan Cololite liquid source polish. Nah, di sini yang ukuran kecil 45 ml. Warnanya hitam ya. Buka. Baunya begitu pekat. Aromanya kayak biskuit Roma. Ya, jadi permukaan daripada semirnya di sini ada bantalan kapas. Kita sengaja tidak menggunakan setrika. Kita tidak menggunakan semir setrika karena kurang bagus, karena permukaannya terlalu lebar. Ini mungkin bisa menjangkau yang detail-detail. Oke, langsung saja kita melakukan kegiatan menyemir. Kita awali dengan sepatu sebelah kanan. Seperti biasa, langsung kita oleskan ke bagian permukaan bagian atas. Ya, biarkan ini kita tap-tap dulu sampai keluar semirnya. Baru kita ratakan. Nah, mengkilap ya, bagus. Ini sambil kita keringkan. Tadi setelah kita keringkan, kita langsung memasang tali sepatunya. Ini tips buat teman-teman ya. Kalau kalian menyemir, sebaiknya semirlah sepatu kalian itu di waktu malam hari.
Karena kalau malam hari sudah kalian semir, nanti paginya semirnya itu akan kering. Kalau sudah kering, maka menyatu dengan sepatunya. Tidak dianjurkan buat teman-teman untuk menyemir di pagi hari, atau karena deadline terus dilakukannya di pagi hari. Karena kenapa? Karena semirnya biasanya belum kering. Setelah belum kering langsung kita pakai, nanti jatuhnya kalau kita melakukan aktivitas pasti debu-debu itu cepat menempel karena permukaan daripada semirnya itu belum kering. Jadi nanti malah tambah lecek, tambah kurang bagus. Malah nyemirnya dan juga malam hari. Lanjut, kita langsung menyemir ke sepatu sebelah kiri. Kalau proses melakukan treatment kepada sepatu ini paling banter 1 jam kita melakukan treatment. Itu paling singkat dari proses pencucian sampai kita melakukan penyemiran. Memang kita kalau sepatu sudah ada yang rusak, ini kan kayak bagian topnya sih sudah ada yang rusak ya, agak sedikit terkelupas. Sejatinya kita tidak bisa memperbaiki dari bagian-bagian yang rusak, tapi dengan cara treatment kita melakukan rutin seperti ini kepada sepatu, itu akan menambah usia daripada sepatu, jadi lebih awet. Intinya apapun yang dirawat ya pasti awet lah. Nah, sudah ini. Nah, ini sepatunya. Ini masih basah, belum kering. Tapi cukup singkat, waktu 5 menit pun bisa untuk menyemir sepatu. Oke, tunggu sampai kering. Ini blacknya, hitamnya shiny sekali ya, agak kinclong. Tunggu beberapa menit. Ya, kita rasa mungkin sudah cukup untuk beberapa menit untuk hanya sekedar untuk mengeringkan sepatu. Wow, keren. Hasilnya lumayan lah, lumayan bagus. Nah, minimal kan kesannya terlihat baru, walaupun sepatunya sudah lama. Ya teman-teman, itu dulu kesempatan kita kali ini mencuci sepatu sampai kita memberikan polesan sentuhan akhir dengan sepatunya. Mungkin nanti ke depan kita akan perbanyak lagi tentang treatment sepatu, sekaligus untuk menambah wawasan kita untuk menjaga dan merawat sepatu. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin merawat dan menjaga sepatunya, serta ingin menambah masa usia daripada sepatu tadi dengan cara melakukan treatment seperti ini. Nah, jadi video singkat ini kita sudahi dulu. Saya ucapkan bentar. Kelihatannya kalau video ini tidak ada feedback dari teman-teman, rasanya agak kurang. Jadi buat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar
Mungkin ada request atau apa yang perlu kita tambahkan, atau ya berkenaan tentang sepatu atau hal-hal yang lain yang bisa ditambahkan, mungkin nanti bisa kita bikin videonya untuk berikutnya. Nah, itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.